Oke, tes 1 2 3. Perkenalkan, nama saya Orlando Sugian. Di sini saya akan membuat video untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja di sini saya akan membuat video untuk peer review terhadap videonya kelompok 4 kalau tidak salah, yaitu Rizky Akbar. Di sini mereka membahas mengenai metode iteratif dan incremental development dalam pengembangan perangkat lunaknya. Nah, pertamanya saya akan jelasin ringkasan dari isi videonya mereka. Terus saya akan ngasih kritik ilmiah dari opini pribadi saya. Terus kita akan masuk ke analisis what if-nya. Di sini kita pakai contoh yang aplikasi mereka yang gunakan, yaitu Traveloka yang oke, langsung saja. Yang pertama itu bakal jelasin rangkuman ringkasan dari penjelasan mereka pada video tersebut. Nanti videonya akan saya taruh di laporannya. Oh, di sini juga saya taruh. Nah, dari mereka tuh menjelaskan ada dua konsep utama, incremental development dan iterative development. Nah, incremental development ini dijelasin kayak mereka tuh pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistemnya tuh dikembangkan secara bertahap dengan nambahin fitur tuh sedikit demi sedikit, sesuai namanya incremental, dipotong-potong. Nah, di pendekatan ini tuh sistem itu dibangun secara bertahap dan tidak secara langsung dibangun langsung lengkap sejak awal kayak prediktif yang nanti akan kita bahas dan sudah saya bahas di video kemarin. Nah, pokoknya incremental ini dia tuh dibagi jadi beberapa bagian atau modul gitu. Nah, setiap modulnya ini dirancang, dikembangkan dan dirilis secara terpisah sehingga pengguna itu sudah dapat pakai sebagian fungsi sistem meski seluruh fitur itu belum ada sepenuhnya tuh. Terus tadi ada satunya tadi iterative development. Nah, iterative development ini dijelasin sebagai proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan melalui siklus pengulangan iteratif kan namanya. Berarti diulang-ulang. Biasanya pengembang itu tuh mulai dengan versi paling awal di sistem. Kemudian sistem tersebut tuh diperbaikin terus-terusan lalu sambil disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi dari perbaikan sebelumnya. Nah, perbaikan ini tuh bisa berupa peningkatan kualitas kode, terus kayak perbaikan bugnya debugging, peningkatan performa sistem, atau kayak penyempurnaan UI-nya. Nah, kelompok mereka ini juga mau menjelaskan bahwa kalau kedua pendekatan ini sering digunakan secara bersamaan. Dengan gabungin iteratif dan incremental development, pengembang tuh dapat nambahin fitur baru secara bertahap sekaligus melakukan perbaikan terhadap sistem yang sudah ada. Jadi reevaluasi terus-terusan. Nah, contohnya itu metode mereka tuh pakai Traveloka kayak yang tadi saya bilang. Mana ini? Nah, di penjelasan itu dijelasin kalau awalnya Traveloka itu cuma berfungsi sebagai mesin pencari tiket pesawat. Nah, setelah itu sistem itu berkembang dengan menambahkan fitur pemesanan tiket secara langsung di platform mereka. Kemudian Traveloka terus berkembang dengan nambahin layanan pemesanan hotel secara berbagai fitur lain sambil mengikuti perkembangan zaman ya, kayak yang sekarang Traveloka Experience atau Pay Later yang mereka sebutin. Nah, dari perkembangan tersebut tuh kelompok mereka ini nyebutin bahwa Traveloka tuh sangat mungkin menggunakan pendekatan iteratif dan incremental dalam pengembangan sistemnya. Oke, karena sudah itu kita akan masuk ke kritik ilmiah. Nah, di sini singkat aja sih sebenarnya. Pokoknya, kalau menurut saya penjelasan mereka tuh terhadap iteratif dan incremental development ini sudah lumayan baik ya, sudah cukup baik dan cukup jelas. Tapi dan saya lumayan paham dari penjelasan mereka, dan contoh Traveloka itu juga bikin saya sebagai penonton kayak jadi lebih mengebayangin gimana aplikasinya itu berkembang secara bertahap dari waktu ke waktu. Nah, tapi kalau menurut saya masih ada yang bisa diperbaikin atau kayak dilengkapin lah supaya penjelasan tuh jadi lebih kuat dan lebih meyakinkan. Nah, yang pertama tuh penjelasan di video mereka tuh lebih banyak kayak ngebahas perkembangan fitur Traveloka kayak uh, apa ya kayak evolusi malah kalau bagi saya. Tapi belum, mereka tuh nggak menjelasin kayak gimana metode iteratif dan incremental ini kayak benar-benar diterapin dalam proses pengembangan softwarenya, perangkat lunaknya. Nah, perkembangan fiturnya ini enggak secara langsung mereka tunjukin kalau pengembangannya tuh benar-benar menggunakan iteratif atau incremental. Beberapa kali mereka mengucapkan tuh kalau nggak salah sangat mungkin menggunakan iteratif atau incremental, bukan menunjukkan secara langsung atau buktinya. Nah, lalu yang kedua, kesimpulan mereka tuh
Nah itu tadi kesimpulan mereka tuh kalau Traveloka tuh pakai metode iteratif dan incremental ini masih kayak sifatnya asumsi, soalnya mereka, kalau saya lumayan sering mereka, kayaknya lumayan ada beberapa kali mereka tuh menyebutkan Traveloka itu sangat mungkin menggunakan pendekatan, tapi nggak ada disertain sumber. Mohon bisa dikoreksi kalau saya ada salah ya. Nah, pokoknya nggak ada dikasih sumber yang secara eksplisit lah kasarnya buat nyatain kalau Traveloka itu benar-benar pakai metode tersebut di proses pengembangan sistemnya. Terus yang ketiga tuh penjelasan mereka tuh ya, otomatis bakal lebih meyakinkan lah anggapannya kalau ada referensi tambahannya seperti jurnal atau artikel atau dokumentasi dari Traveloka tadi, kalau yang membahas metode pengembangan yang mereka gunakan, apakah benar-benar menggunakan apa incremental dan apa namanya ini, incremental dan iteratif. Itu aja sih kalau dari saya. Terus kalau itu ya hubungan dari teori metode pengembangan dan contoh kasus yang digunakan tuh juga masih bisa diperjelas, soalnya kalau bagi saya masih dijelaskan itu masih agak umum mungkin, kayak harusnya dijelasin kayak gimana bener-bener iterative development itu digunakan buat memperbaiki sistem itu secara berulang gitu. Atau kalau misal incremental tadi kan dipotong-potong, berarti kayak gimana incremental development tuh bantu kayak bikin modul baru atau update baru tanpa ganggu sistem yang sudah ada. Nah itu aja sih, bisa dikoreksi kalau ada salah ya. Oke, kita lanjut ke analisis what if nya, karena saya menggunakan metode prediktif ya di sini. Oke. Oke, simple tuh kalau di metode prediktif itu pengembangan software itu dimulai dengan perencanaan dulu dan analisis kebutuhan itu langsung secara menyeluruh dari awal. Nah, semua fitur utamanya ini dirancang dari awal, pokoknya sebelum proses pengembangan dimulai sudah dirancang terlebih dahulu. Jadi waktu kebutuhan sistemnya sudah didefinisikan, proses pengembangannya akan dilakukan secara berurutan melalui tahapan dari perancangan sistemnya tadi, lalu implementasi, pengujian, sampai ke pemeliharaannya. Nah, kalau menurut saya, kalau Traveloka pakai pendekatan ini, tim pengembang itu mungkin bukan mungkin lagi ya, harus otomatis bakal merancang seluruh fitur utama itu sejak sistem awal. Pokoknya sejak awal lah, kayak fitur cari tiket, sistem pemesanan, cari hotel, sistem bayar, dan beberapa fitur lainnya kayak pay later tadi. Nah, otomatis ini bakal ngebuat proses pengembangan itu jadi lebih lama dari sebelumnya, soalnya sistemnya itu dibuat secara menyeluruh duluan kan, jadi otomatis bakal lebih lama sebelum sistem itu dirilis ke penggunanya. Tapi karena dia tuh sudah dirancang sampai matang dari awal, arsitektur itu sudah otomatis lebih terstruktur dan lebih stabil. Nah, ini kebantu kalau buat memastikan bahwa fiturnya itu sudah terintegrasi dengan baik tanpa ada konflik antara sistem atau fiturnya, tanpa terganggu nabrak gitu lah. Nah, terus metode prediktif ini juga bakal ngasilin dokumentasi yang lebih lengkap di tahap pengembangannya. Dokumentasi ini kan sangat membantu buat kayak proses pemeliharaan sistem, terus kayak buat dikembangin sistemnya secara lanjutan atau jangka panjang kan otomatis. Terus memudahkan tim pengembang itu kalau memahami struktur sistemnya secara keseluruhan. Terus kalau itu kalau proses pengembangan ini terpengaruh juga, soalnya jadi otomatis lebih terorganisir kan dan lebih mudah dikontrol. Soalnya setiap tahap itu harus selesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Sehingga kualitas sistem itu otomatis lebih terjaga dan risiko kesalahannya dapat diminimalisir lah anggapannya. Jadi simpelnya menurut saya, meski metode iteratif dan incremental itu ngasih fleksibilitas dalam nambahin fitur secara bertahap, tapi metode prediktif ini menurut saya lebih unggul karena dia membutuhkan maksud saya lebih unggul untuk proyek yang membutuhkan struktur sistemnya harus jelas. Nah, soalnya dia dibikin dari awal kan. Nah, perencanaannya tuh otomatis juga lebih matang dan cukup stabil dan sangat stabil lah untuk jangka panjang dalam pengembangan perangkat lunak atau software. Ya, segitu aja sih menurut saya untuk video peer review ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih.